Betul, betul. Ya, itu kira-kira nih apa yang harus untuk mengurangi beban itu tadi loh Mas. Ya. Yang dalam jangka dekat ini. Ya, satu, pengangguran harus dihentikan, PHK harus dihentikan, panggil investasi sebanyak mungkin untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama untuk menyerap kelas menengah yang sekarang mungkin kehilangan pekerjaan. Itu harus segera itu. Karena akan berat itu, konsumsi rumah tangga akan berat gitu. Terus kemudian anak-anak baru Gen Z yang sekarang udah lulus kuliah atau lulus sekolah yang tidak tertampung di lapangan pekerjaan yang ada, itu akan menjadi beban keluarga kalau mereka tidak dapat pekerjaan gitu. Yeah. Ini kan ada yang janji dulu 19 juta lapangan kerja nih. Nah, ini mungkin gimana caranya gitu. Yeah. Jangan hanya puas di magang kerja ini tadi. Iya, enggak, itu bagus, tapi kan skillnya masih sedikit. Yeah. Artinya dengan beban lulusan-lulusan, ini kan lulusan baru, universitas banyak. Bagus. Akan muncul terus gitu. Kalau ini tidak diabsorb, tidak ditampung, ya akan jadi beban rumah tangga. Iya. Kalau jadi beban rumah tangga, beban keluarga, nah nanti jadi beban sosial. Itu kan bahaya. Betul. Ya, kecuali mereka yang lulusan-lulusan itu mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Betul. Cuman kan itu tidak mudah juga ya. Ada akses modal, skill. Betul. Itu yang harus mungkin dibantu lah tanda kutip ya. Harus ada afirmasi untuk pembiayaan kepada mereka orang. Sebenarnya industri kreatif itu kan pilihan juga ya. Industri kreatif, orang-orang Indonesia ini kan kota-kota kreatif kan bertumbuh juga ya. Jogja, tapi Bali, Bandung. sekarang untuk industri kreatif juga nggak hype lagi kayaknya kelihatan. Bukan nggak hype, tapi apa semakin banyak pemainnya, jadi semakin banyak persaingan di situ di dalamnya. Jadi posisinya ya sudah dalam tanda kutip kayak tidak menjanjikan lagi gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai juga sih sebenarnya. Iya betul sih. Itu kan alternatif dulu kan zamannya pemerintahan sebelumnya kan ekonomi digital. Kita puluhan ratusan triliun kita dapatnya apa ini ekonomi digital gitu kan. Betul. Ya ini yang ekonomi digital juga menarik nih Mas. Jadi sekarang tuh ada beberapa venture capital yang biasanya belanja ke startup berbasis teknologi. Mereka tuh sekarang udah ada yang beralih mendanai sektor-sektor yang bisa continue. Sektor makanan, kesehatan. Berarti udah nggak tertarik ke situ lagi ya? Ya karena kita udah banyak ngelihat contoh bagaimana startup yang tadinya tumbuhnya kenceng banget, tiba-tiba kolaps, bahkan korupsi. Tiba-tiba. Kan ada yang seperti itu kan, fraud kan? Itu kan. Ada satu yang kasus yang gede sampai di Malaysia itu kan, ya. Nah itu sekarang itu ada satu venture capital di kita sekarang kemarin kita bikin juga beritanya kemarin bahwa mereka itu sekarang udah mulai beralih Mas, masuk ke sektor real yang lebih continue nantinya, lebih berkelanjutan, pangan sama kesehatan itu udah jelas. Ya, karena kebutuhan manusia itu. Kebutuhan manusia. Jadi mereka lebih realistis gitu, tidak sekedar mengejar growth itu ya user ya. Kalau ekosistem untuk sektor real sendiri seperti apa Mas? Ekosistem maksudnya ekosistem industrinya. Iya, ekosistem untuk perekonomian di sektor real sendiri. Kalau sektor real kan memang banyak banget cakupannya ya, dari mulai ujung industri dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kan udah masuk sektor real semua yang kita gunakan sehari-hari. Cuman masalahnya kita juga berharap nih adanya industri perkembangan industri termasuk manufaktur itu kita harus bisa menjadi bagian dari rantai supply global. Nah, artinya global supply chain. Jadi misalnya kita bikin di sini, kita juga harus bisa produk kita bisa dimanfaatkan di industri lain di negara lain gitu misalnya. Itu akan terus kebutuhannya konsumsinya mereka apa, kebutuhan mereka apa kita supply. Jadi itu yang jangka menengah dan jangka panjang harus diperhatiin ya itu ya. Betul. Tahu tadi jangka yang menengahnya mungkin narik investor cepat-cepat ke kita. Masalahnya kalau regulasinya di kita berubah-berubah, itu investor juga kepastian hukum kan. Ntar dulu deh. Jadi seperti itu kepastian hukum belum kita. Belum lagi soal keamanan ya. Jadi isu juga gitu kan. Keamanan kalau di apa namanya? Kita kemarin dengar juga kan di daerah industri ada banyak yang malak-malak gitu kan. Tapi benar itu kepastian hukum itu memang akan jadi
kunci lah. Kunci untuk menarik Bagaimana investor ya. mereka investor masuk, kebijakannya aja, pasal-pasalnya aja konsisten gitu ya. Jangan tiba-tiba udah beroperasi 6-5 tahun, tiba-tiba aturannya berubah. Mereka kan kalau untuk ngitung investasi, ngitungnya nggak 10 tahun, 20 tahun. Betul. Sampai 80 tahun ke Jangka depan panjang. harus Ya, seperti benar. apa gitu. Bayangkan bangun pabrik nilainya 20 triliun. Gitu. Nah, Atau 50 triliun itu kan harus dihitung tuh. Tiba-tiba Biayanya nanti berapa tahun? setelah 2 tahun belum Beda lagi. belum apa-apa pendapatan udah berubah aturan, menterinya ganti, gitu-gitu kan, yang Ya. repot. Gubernurnya ganti, beda lagi. beda lagi. lagi policy-nya, Dipalak lagi. dipalak lagi. Ya itu Ini yang beda bikin segitu. investasi agak Betul. males masuk ke sini itu Iya, ya. betul. Itu Nah, beberapa. ini yang harus juga diperhatikan ya oleh Betul. pemerintah ya. Ya, saya pernah bertemu sama beberapa di perusahaan tambang ya. Mereka tuh investor Cina sih memang. Ada satu tambang yang misalnya mau produksi gitu kan. Mereka tuh oke, kita mau produksi tapi aturannya seperti apa nih? Kok kemarin berubah? Termasuk yang ada lembaga baru ekspor katanya. Satu Ntar kita pintu. masuk juga dong ke situ katanya. Jadi ya terus gimana? Ya udah kita wait and see dulu misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Banyak yang seperti itu. Ya. Kita misalnya kalau di sektor ekstraktif juga termasuk soal kemarin yang rame-rame RKAB. Nah, Kenapa nggak tuntas-tuntas nih RKAB udah mau semester 2 gitu kan. Walaupun perusahaan-perusahaan besar generasi pertambangan pertama nggak diutak-atik karena setorannya gede gitu, PNBP-nya gede gitu. Tapi yang kecil-kecil kan tetap terpengaruh juga. ya. Jadi mungkin itu juga soal untuk menumbuhkan itu tidak mungkin negara sendirian ya. Iya. Artinya negara dengan BUMN-nya sebagai mesin ekonomi, tapi juga Dan antara ya sebenarnya. Dan antara tuh kuat loh. lah ya nanti. makanya sangat kuat. Harus bagaimana mengembangkan swasta. Iya. Swasta itu harus diperan yang proporsional juga. Jangan sampai nanti semua ditalangi negara karena negara kan punya dana yang terbatas. Iya. Kalau lihat pidato kemarin, pidato yang tanggal 17 hari Jumat 14. kemarin ya, tanggal 14 kemarin itu kan BUMN akan dikurangi untuk diefisienkan, Betul. tapi memang akan menggandeng swasta ya. Yang mudah-mudahan ini Iya. benar ya Mas. Ya, Iya. karena prinsipnya kan Danantara sekarang ini kan berbeda dengan zaman dulu ya, dengan Kementerian BUMN. Danantara sekarang kan mencoba mengubah kultur BUMN menjadi kultur korporasi swasta sebenarnya. Iya. Dan itu justru bagus gitu. Bagus ya. Karena Menantang selama ini mereka kan untuk selama bisa ini kan berjalan baik. BUMN Bisnis ya. memang bisnis itu ya sudah benar-benar ada ukuran sendiri. Iya. Kalau dulu BUMN kan saya rugi juga nggak apa-apa, nanti Iya. disuntik lagi. Iya. disuntik BUMN lagi. ada PSO Iya, gitu kan. ada PSO, PNM, terus kemudian ada, ya memang ada cara-cara yang Trik-trik tidak lah baik, ya. trik-trik Iya. itu harus dihentikan. Jadi mungkin segera aja pembenahan di Danantara dari 1074 perusahaan harus disederhanakan segera Iya. dengan memangkas, katanya dengan memangkas tentiem gaji direksi komisaris itu udah puluhan triliun. Betul. Iya. Jadi Iya sih, gede sih. Mas. bayangkan itu. Jadi di mana letaknya duit ini kemana ya kan? Iya. Ya itu ternyata ada di situ mereka-mereka. gitu. Bayangkan itu untuk dikasih ke Jadi modal gitu insentif mestinya. untuk kelas Kelas menengah. menengah. Nah, itu sangat luar biasa dampaknya gitu. Malah menggerakkan Betul. ekonomi di situ ya. Tugas Bukan negara ke kan. tantiem itu. Tantiem gede banget, Pak. Makanya. Iya, betul. Bahkan Ya, ada rangkap semoga lah. jabatan, satu orang pegang komisaris, pegang ini, pegang itu kan sangat tidak adil. Sementara yang lain antrian untuk mencari pekerjaan panjang. Betul, Mas. Itu coba kalau melihat ya, betapa tidak adilnya negeri ini gitu loh. Iya. Dengan satu komisaris dengan gaji sekian, tentiemnya miliaran. Iya. Sementara anak-anak baru yang lulusan bagus-bagus punya potensi nggak dapat bisa pekerjaan. akses. Iya. Nggak dapat akses ekonomi, itu yang perlu diselesaikan segera. Nah, mungkin pemerintah Ya, mudah-mudahan lah. bisa Lebih bener lah. segera melakukan aksi nyata ya. Maksudnya Ya, kita tunggu aja nih. Yang Kita paling tunggu. Investor. paling dekat kan BUMN Karya nih. Nah, yang mau digabung-gabungin. itu mau diapain Mau itu? digabung-gabungin. Jadi cuma 3 dari Betul. berapa Ya, itu gitu. betul. Jadi cuma 3 nanti. Itu berapa efisiensi? Karena gini, gaji
dan tentiem Direksi sama direksi komisaris. sama komisaris itu kan rangkaiannya panjang, tidak Iya. hanya gaji dan tentiem, tapi mobil Iya. dinas, perjalanan betul. dinas, sopir, Stafnya. dan Staff. pembawa tas, staf ahli. Aduh, panjang banget, Pak. Itu kenapa harus dipotong aja? Swasta ya swasta gitu. Ya. Udah, Iya. mentalmu harus swasta, harus fight. Iya. Kalau kamu nggak achieve ya pecat gitu. Kan gitu kan? Kalau di BUMN mana aja? Jadi BUMN yang memang sudah sekiranya tidak bisa terselamatkan ya udah harus gitu ya. cut. Nggak mau lagi karena Udah rasional Biar aja lah efisien. sekarang malah ya. itu uang negara masuk ke situ. Efisiensi negara lebih ini ya, Betul. lebih kencang lagi ya. Nah, itu bisa digunakan untuk bagaimana menggerakkan kelas menengah. Itu. Menyelamatkan kelas Betul. menengah Menyelamatkan. yang sudah Pindah di aja ujung ambil tanduk. itu yang curang-curang, ambil taruh di situ. Nah, itu aja Iya. udah. Cara lama lah, cara dulu kalau terkenal apa namanya? Malin apa yang Tangan besi. bukan orang yang dulu kan ada legenda. Orang ini penjahat tapi ngambil dari yang kaya dikasihkan ke yang miskin itu loh. Iya, Robin iya, Hood. iya, iya. Robin Hood apa namanya kayak gitulah ya. Itu kan peran negara sebenarnya. Iya, iya, iya. Yang Harusnya- curang-curang diambil Iya. kasihkan ke Kasih. masyarakat yang miskin. Harusnya gitu tuh benar. Nah itu Iya. karena kalau nggak gitu susah. Urusan Belum lagi terobosan. duit-duit yang kemarin dari korupsi dibalikin ke negara itu ya kan Ya. harusnya Kasih ke kelas menggerakkan ya. menengah gitu. Kelas menengah. Jadi kelas menengah juga jangan lupa untuk diperhatikan ya. Nah. Karena bebannya makin berat. Berat.